teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Fernando Rivalino. Nama saya Ryan Sutama Taila. Jadi kali ini kami akan ngelakuin sebuah podcast ya tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Terima kasih kepada Pak Friendly selaku dosen mata kuliah pendidikan Pancasila yang sudah memberi kami ilmu tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Oke, jadi kita langsung aja mulai ya guys. Jadi isu yang pertama nih, menurutnya EBG itu penting ya? Makan bergizi gratis. Menurut saya sih ini termasuk dalam kebutuhan sekunder sih. Karena emang gizi itu pemenuhannya menurut saya wajib sih, sebagai posisinya sebagai negara itu wajib memberi gizi kepada rakyatnya. Tapi mungkin menurut saya nih, ini makanan bergizi gratis ini itu pengelolaannya salah, mulai dari dari malah vendor gitu ya? Iya. Swasta. Iya, yang memang mau ngambil untung sendiri. Jadi MBG ini jadi dari kegiatan mereka ini sebenarnya MBG itu lebih ke bisnis sih menurut saya, bukan ke yang lebih proper gitu lah. Ya, ke masyarakat gitu. Itu malah dipakai beberapa pihak tertentu ya. Iya, benar. Biar mereka dapat keuntungan dari MBG. Padahal seharusnya kan itu demi rakyat ya, demi anak. Tapi malah beberapa oknum malah dipakai buat memperkaya diri gitu. Iya sih benar. Emang kalau menurut saya ya, harusnya MBG itu diambil sama masing-masing sekolah. Iya sih. Karena kan dulu ada kantin ya. Iya. Nah kantin, harusnya dari kantin-kantin itu. Karena kalau misalnya dari pihak swasta, yang ada malah kayak gitu tuh. Tapi setuju nggak sih kalau misalnya pemberian gizi pada anak itu dilakukan di bawah balita, di bawah umur 5 tahun, daripada ke SD, SMP, SMA? Kalau menurut saya ya, sebenarnya kurang sih, tapi lebih baik dari balita, SD sampai SMP. Karena itu kan masa-masa yang benar-benar pertumbuhan kan. Iya. Masa masih balik lah istilahnya. Jadi itu emang harus dimaksimalin gitu. Iya. Tapi emang itu kan proyek jangka panjang ya. Iya. Sedangkan kita kan kadang melihat dari prospeknya jangka pendek. Itu yang bikin MBG itu dirasa kurang, karena ya efeknya bakal nanti tuh di jangka panjang. Kalau sekarang ya nggak bakal kelihatan. Mungkin hanya beberapa aja yang kayak siswa yang memang kurang mampu yang akhirnya bisa makan siang. Karena kan memang ada beberapa siswa yang nggak bisa sanggup, jadi dia nggak bisa makan siang. Makanya banyak siswa-siswa yang akhirnya senang gitu. Tapi kan banyak juga orang-orang tua atau orang yang bayar pajak kan kayak merasa masih MBG ini. Ya. Sebenarnya kalau misalnya MBG itu dimaksimalin anggarannya sama pemerintah ya, pasti itu bakal efektif. Tapi masalahnya itu, tapi ada kasus korupsi itu yang kacau sekali. Lebih kayak diuntungkan pihak pribadinya sih, daripada kepentingan masyarakat. Betul. Iya. Saya pernah lihat gitu beberapa negara yang menerapkan MBG juga makan negara itu jauh-jauh lebih kecil daripada kita. Iya. Karena emang cara mereka mengalokasikan dana anggarannya itu ya efektif. Jangan kita beli motor kita pikiran Ya potong bagi TTA itu ya TTA kepencet emot gitu ya. Tapi menurutmu MBG itu bikin Indonesia jadi kayak ISG aja ya? Menurutmu gara-gara MBG atau emang karena ekonomi global yang lagi memburuk? Keduanya bisa sih, soalnya kan untuk MBG ini kan kalau dari pasokan sumber dayanya itu kan nggak mungkin ya kita dalam 1 bulan itu memproduksi bertonton hewan ternak kan. Pasti ada impornya juga, yang ini kan berpengaruh sama rendahnya mata uang di Indonesia. Itu sih mungkin. Mungkin bisa jadi, tapi sebenarnya MBG itu nggak menjadi salah satu faktornya juga. Karena ngelihat dari global itu benar-benar real. Perang-perang di mana-mana, terus minyak itu kan jadinya di stop juga sama Iran gara-gara Hormuznya ditutup gitu gerbangnya, jadinya nggak bisa lewat, jadinya pasokan minyak jadi sedikit yang ngakibatin harga minyak tuh jadi mahal.
Sedangkan minyak kan kebutuhan sehari-hari kan. Iya, Bahkan mau kalau kita antar paket, mau kita berangkat kerja, pas segala macem, pasti butuh bensin. termasuk kebutuhan primer sih. Iya betul. Tapi ya itu yang jadi masalah pemerintah juga. Kalau misalnya pemerintah mensubsidikan bensin terus-terus, anjlok juga. Iya, Karena pertalit aja tuh harga 10.000 loh. iya. Apalagi subsidi bahan bakar ini kebagi gitu nggak sih sama anggaran MBG gitu? Betul, Ada betul. potong gitu kan? Iya iya. Karena kan anggaran bensin itu kan gede banget kan, subsidi bensin. Tapi bensin terus naik, sedangkan subsidinya harus ditekan terus harga biar Iya. stabil. Supaya ekonomi masyarakat tuh stabil ya. Iya betul. Kalau misalnya bensin tetap naik, nggak tahu lagi. Pertama naik aja sudah YTTA. Lagi kalau pertalit naik, lagi makin. Tapi ya itu susah juga sih, kayak misal bensin makin naik tapi terus mensubsidi kan anggaran benar bisa habis. Iya. Belum lagi yang lain, yang ini, yang itu. Nah, emang nggak bisa salahin MBI 100%. Tapi memang salah satunya bisa jadi pemicunya gitu. Ya, benar. Tapi yang jauh lebih masuk akal ya karena ekonomi global juga lagi nggak baik-baik aja. Harga barang-barang makin naik segala macam. Itu yang menyebabkan kenapa ekonomi kita tuh bisa anjlok juga ya, karena asing-asing juga pada kabur tuh. Asing pada kabur, investor-investor global juga pada lari karena kan ekonomi di dunia juga lagi nggak baik-baik aja. Mereka pada nyimpan duit mereka ya di safe haven, di tabungan-tabungan yang berisiko lah. Kayak emas kan stabil gitu, bahkan cenderung naik ya. Iya, kalau misalnya saham, kalau perusahaan itu kena dampaknya, anjlok, ancur habis hilang. Gitu. Tapi nih menurutmu apa di saat ekonomi lagi krisis-krisisnya kayak gini, MBG itu wajib nggak sih diterusin? Nah, menurutku sih enggak kan, karena itu kan masih enggak dangerous Iya, banget. bukan yang kebutuhan primer banget kan, masih kebutuhan sekunder gitu. Iya, Soalnya untuk makanan ini harusnya lebih disediakan oleh orang tua sih, betul. biar menekan anggaran juga. Lebih baik dananya itu dialokasikan buat membangun fasilitas kerja gitu. Iya, fasilitas pendidikan sih, sama kesehatan. Paling utama sih menurut saya daripada program MBG ini. Karena kalau misalnya, bahkan menurut saya kalau misalnya duit MBG itu dikasih ke orang tua pun itu juga nggak bakal maksimal, karena bisa jadi dipakai sebagian oknum, dipakai untuk kebutuhan pribadi, bukan yang Iya benar sih benar. karena bansos ya udah pasti tahu lah, pasti bakal duitnya langsung habis. Iya benar. Lebih baik duitnya dikasih ke investor atau dikasih ke pengusaha yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan akhirnya orang-orang yang nggak mampu jadi kerja, yang jadi mampu gitu. Gitu. Karena depannya gini, orang yang dapat duit dari kerja, itu duitnya jarang lebih habis karena buat kebutuhan sehari-hari daripada orang yang langsung dapat duit. Iya, Orang langsung dapat duit, grup pasti duitnya langsung habis. Karena mereka nggak mikir duit carinya susah. Jadi langsung duitnya dipakai buat apa-apa, buat itulah, buat duit, buat YTTA. dekat nggak sih ini? Yang JTTA tadi. Menurutmu gimana cara efektif supaya pemerintah tuh nggak ngabisin anggaran? Sebenarnya ini agak susah sih. Kan di pemerintahan itu kan ada yang namanya RAB. RAB. Nah itu ini sih menurut saya yang apa bikin anggaran itu bisa boros. Karena RAB itu kan direncanakan beberapa 3 bulan ya. 3 bulan sebelum anggaran itu direalisasikan kan. Jadi misalnya dalam suatu anggaran itu kita hanya butuh misalnya dalam RAB itu kan tertera perencanaan anggarannya itu sebesar 100 miliar untuk direalisasikan. Tapi ternyata pada saat direalisasikan ini penuh, itu cuma tercapai 90 miliar. Ini kan mau nggak mau 10 miliarnya kan harus dihabisin nih buat supaya anggaran selanjutnya itu nggak dipotong. Ya, ini sih yang jadi masalah. Kenapa anggaran itu bisa boros? Karena mereka nggak mau anggarannya dipotong kan? Iya benar.
jadi mereka harus habis-habiskan habis-habisnya. benar sih benar. Ya sebenarnya kan dengan cara begitu ya biar bisa tetap hemat kan. Ya Tapi mereka malah memanfaatkan kelemahan itu untuk habis-habiskan. benar. Yang jadinya anggaran-anggaran masih didorong. Ya. Padahal keperluannya nggak selalu penuh gitu ya. Iya, betul. Iya, kadang ada yang sisa malah. Cuma karena emang nggak mau dipotong aja anggarannya, tuh mau nggak mau harus dihabiskan pakai cara apa aja gitu. Ya. Tapi banyak orang yang bisa Ada yang juga gitu. badan DPR. Ya, gitu. Ini gimana cara efektif supaya angka kemiskinan dan pengangguran itu bisa berkurang. Kalau menurut saya sih, kalau di angka pengangguran itu bisa dikurangi jika masyarakatnya itu bisa adaptasi sama keadaan global. Misalnya nih, lowongan kan sebenarnya banyak nih Ya, di bidang IT misalnya, tapi apakah masyarakat ini menguasai bidang telekomunikasi tersebut? Kita semuanya kan. Ya. Ini sih menurut saya lebih banyak potensi untuk pekerjaan itu sebenarnya IT sih, karena kita bisa mengembangkan yang lebih baru gitu kan. yang harus diutamakan pertama pendidikan. Ya. Pendidikan sih buat ngebenahin sih pengetahuan masyarakat, terutama di bidang telekomunikasi yang lagi gencar-gencarnya di global. Kalau menurut lo emang pengangguran itu sebenarnya banyak atau para pengusaha juga susah buat nyari kerja gitu. Karena eh, kurang di bidangnya gitu kan. Karena saya pernah melihat beberapa berita dan beberapa keluhan dan beberapa ya, mereka sulit nyari pekerja. Tapi di mana-mana kita lihat banyak yang nganggur juga gitu. Menurut lo nih kenapa? Kenapa bisa jadi begitu? Mungkin salah satunya sih karena eh, spesifikasi untuk melamar di perusahaan tersebut itu biasanya kan lebih tinggi daripada rata-rata. Ya, kualitas kebanyakan itu kan. Itu jadi salah satu pertimbangan bagi owner juga kan, owner atau pemilik dari perusahaan juga kan. Menurut saya ya lebih sangat gitu. Menurut lo lebih susah pekerja cari kerja atau owner yang susah cari kerja? Menurut saya sih lebih susah pekerja nyari kerjaan. Karena kan dari lapangan pekerjaan yang terbatas itu kan Kualitasnya tinggi. ya kualifikasinya tinggi daripada kemampuan kebanyakan orang. Tapi ini juga jadi Pro dan kontra ya. ya pro dan kontra sih, sebenarnya nggak ada data pasti mengenai ini, cuma opini doang gitu. Ya, emang susah sih. Realitanya emang banyak pekerjaan cari kerja, ya. Tapi di satu sisi juga para owner-owner yang jadi bisnis juga susah nyari pekerja yang memenuhi kualitas mereka juga gitu. Ya benar. Jadi salah satu masalah dari kedua ini itu sebenarnya pengetahuan masyarakat yang memang masih kurang di bidang tertentu gitu kan. Misalnya di telekomunikasi tadi, kita kan pada jenjang SD, SMP, SMA itu enggak gitu ya, itu ya. Gak apa-apa. Gak gini ya, gak dikhususkan buat satu bidang aja, tapi malah disuruh ngerjain semuanya gitu kan. Benar. Kayak nggak ada titik fokusnya gitu Ya, bagi. betul. Ya, Itu sih sebenarnya yang saya juga cukup ini sih, cukup hal gitu. Kenapa kita disuruh menyempurnakan berbagai macam bidang pelajaran yang sebenarnya ya yang beberapa pelajaran itu yang nggak mesti ada di tempat kerja gitu loh. Bahkan kayak misalnya kita mau bangun pun ada beberapa pelajaran yang kita nggak perlu kan. Tapi kita dipaksa untuk mulai di atas AKM, mengejar nilai tinggi-tingginya. Karena kalau kita mengejar satu bidang aja, itu bisa nanti kita menjadi master. Ada pepatah bilang daripada kamu mengasah banyak pedang, jadi kamu mengasah satu pedang sampai itu menjadi pedang yang terkuat gitu. Jadi satu kerja ya kalau kamu sudah jadi pajak, ya pajak aja terus sampai kamu jadi yang paling baik dalam bidang misalnya. Tapi dalam sistem pendidikan kita ya masih banyak lagi gitu. Terus ya
malah nggak sesuai sama bidang yang kita bakati gitu kan. Iya, betul. Iya. Kita dipaksa untuk belajar yang lebih daripada yang seharusnya kita nggak minatin. Benar. Ini sih yang harus dibenahi sama Menteri Pendidikan ya terkait sistem pembelajaran di Indonesia depannya, terutama di bidang SD, SMP dan SMP. Kalau orang bisa pinter jago banget MTK ya fokus aja matematika. Ya jangan malah ke bidang-bidang lain gitu kan yang memang nggak dia kuasai gitu. Ya betul. Iya. Kalau yang pintar lukis ya lukis aja. Ya nggak usah di matematika sih. Memang penting sih matematika itu, tapi nggak sampai yang mendalami juga sih menurutku. Karena nggak semua orang memiliki keahlian yang sama. Benar. Semua orang punya bakat dan minat masing-masing. Kalau misalnya mereka lebih support daripada sekarang, mungkin mereka bisa jadi orang-orang yang lebih hebat gitu. Benar sih. Itu. Saya juga melihat kayak anak-anak yang berpotensi, tapi karena mereka ekonominya kurang, jadi mereka nggak bisa makan kayak sekarang PBB itu tadinya, jadi mereka dapat energi, terus kayak nggak bisa didukung juga, misalnya ada lomba nggak bisa dibiayai juga, benar. Karena itu kalau dan bakat ya lebih support. Selanjutnya game itu kita anak-anak ya, kan kita juga masih mahasiswa. Apalagi ya. Ini sih judul. Nah judul sumpah, Judul sih. judul itu gila banget. Apa sih menteri apa sih itu? Menteri Komdigi. Nah, judi itu pengaruh banget kayak ke masuk kita. Apalagi judi online. Iya, berpengaruh sih menurut saya. Karena emang perputaran uangnya itu bukan dalam negeri, tapi lain keluar. Ya, seperti Kamboja itu ya. Ya. Nah, ketemu beberapa orang yang dia suka judi online. Judi itu parah banget daripada judi yang offline gitu ya, yang kayak main di meja gitu-gitu. Gak ada yang bener sih, gak ada yang bener. Iya, gak ada yang bener sih, tapi judi itu lebih parah lagi karena duitnya tuh nggak dipegang. Iya. Itu ya kayak dia. Larinya keluar sih. Iya. Tiketnya dia ngutang di pinjol, maksudnya ke rekening. Rekening tinggal depo ke pinjol. Dia kan nggak gitu duitnya yang dia tulis berapa gitu yang dia makin sudah kotak udah terpengaruh ada pinjol kan. Dia habis tuh duitnya 20 juta, 50 juta. Wah itu gila sih. Ya kan? Padahal ekonomi yang main judul itu biasanya kan lebih menengah ke bawah ya. Iya. Maaf. Ya, tapi emang kenyataannya begitu ya. Banyak yang pecandu judul tuh ya orang-orang yang mohon maaf nih emang banyak yang gagal dalam hidup, jadi mereka pengen ada keberuntungan. Ya benar sih, keberuntungan kayak pengen duit bisa di terakhir gue dalam hidup, malah pengen dijudolin supaya dapat uang yang lebih gitu dari judol. Sebenarnya agak aneh sih sebenarnya. Iya benar. Ya. Dan akhirnya kalah, pas kalah dia ngerasa aku harus balikin duitnya. Iya. Tapi akhirnya pinjol, makin kalah lagi, pinjol lagi tutup lubang, ada lagi ya. Gitu. Akhirnya efek candu gitu sih. Jadi kita ini sih yang harusnya lebih diperhatikan sama Komdigi, ya kan, terutama yang pengetahuan tentang judi online ini, bahwa ini tuh ilegal gitu loh. Nah, menurutmu tuh gimana cara Komdigi biar judul ini berkurang lah? Karena kalau belum 100% kan agak susah ya, karena server kalau di blok itu dia bisa kasih. Itu gimana? Sebenarnya mungkin merembet ke polisi sih. Iya. Memang kayak banyak instansi yang harus kerja sama gitu. Iya, supaya ngebenahi si judul ini sih. Karena ini udah masalah serius lah, masalah nasional. Karena bayangin aja itu satu orang yang harusnya dapat 10 juta, jadinya 10 juta nih bisa diputar buat ekonomi Jakarta. Ekonomi di Indonesia gitu kan. Iya, ini bisa berputar. Tapi kalau nggak dimasukin ke judi 10 juta, itu larinya keluar gitu kan, keluar negeri, nggak masuk ke luar negeri. Di perputaran ekonomi nasional kan. Betul. Yang saatnya bisa buat dia makan kayak geprek, terus dia pengen dapat duit, diputar lagi buat beli bahan baku, tapi malah akhirnya 10 juta sia-sia masih keluar, jadi stop ekonominya udah hilang atau gitu. Dan itu enggak 1 triliun, 2 triliun, puluhan ratusan gitu. Emang itu sebesar itu deh. Bagaimana cara mereka buat pinjolnya juga, karena pinjol juga ternyata dari luar juga.
transfer bunga ke sana gitu ya. Lebih banyak transfer hidup dan segala macam. Tapi kalau misalnya judi online ini bakal dipajakin juga nih, karena emang udah ngerembet ke masyarakat kan. Setuju nggak sih? Maksudnya ini yang si ownernya punya judulnya atau pas dia mau main Depo juga bayar pajak gitu? Keduanya sih, pajak berlapis. Bisa sih. Ya, soalnya kan udah susah banget kan nanganin banget. candinya. Iya. Iya. Mana merembet aja. Mana kayak sudah mengangkat-ngangkat gitu sih Iya. ke masyarakat, bakal susah dibasmi gitu. Iya. Karena mau dibanding pun Iya. masuk lagi. Bener kan? Ngeri banget. Kalau dipajakin gimana ya? Bagus aja nggak sih? Bisa, Yang tapi jadinya itu masalahnya jadi kayak jadi resmi gitu. iya, yang awalnya diizinkan gitu. iya, dari yang awalnya judi online ini legal, itu jadi legal gitu. Karena ada pajaknya gitu kan. Salah satu-satunya Iya, mungkin sejarah, tapi iya, kayak gitu sih. karena mau di penjara pun ya orang yang terjudul itu harus bayar. Karena kalau misalnya enggak nanti malah keluarganya dari gini sih ya, dari pendidikan dan pengetahuan nanti sih itu ya. Balik lagi ke literasi keuangan kan. Iya, Harusnya sih masuk ke materi sejak masih SD sih untuk literasi keuangan ini. Bahkan juga yang lihat tuh banyak juga bahkan anak-anak SMP, SMA juga banyak terjudul juga. Nah, dari tahunnya mereka berharap dapat uang Iya. besar gitu. Saya pernah baca juga tuh. Iya kan? Iya, terus dari IG. Itu kan bahaya banget gitu. Kan kalau mereka langsung punya KTP bisa pinjol gitu kan. Iya, bahaya sih. Bahaya banget. Nah, harus betul-betul dari masa pendidikan ya tetap harus diajari. Harus dikasih pengetahuan sih tentang bahaya judul sih. Ya, semoga pendidik ini lebih aware sih terkait judul ini. Menurutmu untuk sistem pemerintahan di Indonesia itu udah baik dan benar nggak sih? Oke, kalau menurut saya pribadi ya, karena udah cukup bagus. Tapi yang menjadi suatu masalah adalah ya, menurut saya yang harus dilakukan adalah hukum terkait korupsi. Ya, kayak RUU perampasan aset ya, ya betul, perampasan aset dan hukuman mati harus dibikin seperti itu. Soalnya kayak di korupsi atau di Cina yang benar-benar ini ya benar-benar tegas terkait korupsi kalau ada korupsi di sebab mati dan segala macam. Karena emang uang rakyat atau uang hasil dari kita bersama semua rakyat itu harus digunakan dengan benar, sama jadi uang pribadi gitu. Dan itu tuh kewajiban yang sangat besar gitu. Jadi harus diperhatikan kalau misalnya negara ini harus dipakai semaksimal mungkin seefektif mungkin. Kalau misalnya nggak efektif, nah ada korupsi dan lain-lain harus sanksi berat-beratnya. Bukan di penjara 5 tahun tapi dapat 300 triliun keluar langsung dapat duitnya ya kan. Iya, apalagi sekarang negara lagi krisis-krisisnya sih. Betul. Harus benar-benar dibenahi sih sistem pemerintahan. Betul. Sistemnya nggak salah, tapi ada beberapa yang harus dibenahi ya, dan apalagi oknum-oknum itu. Iya, Jadi korupsi itu harus diberantas. korupsi harus diberantas habis. Karena pasti duitnya juga keluar tuh sama kayak judul. Iya, Kayak mereka nyimpan uangnya nggak di nasional kan nggak pasti. nasional. Iya, Dipergunakan juga pasti di luar. iya. Supaya asetnya aman gitu kan. Iya. Makanya itu bahaya banget. Jadi perputaran ekonomi juga nggak ada. Karena kalau misalnya kita lihat pemerintah bangun gedung gitu, pasti melibatkan swasta, melibatkan pekerja. Jadi kan duitnya ngalir gitu. Tapi kalau dikorupsi, hari keluar duitnya. Iya, Ngalir sih. Itu sih. Sistemnya udah lumayan bagus, tapi korupsinya harus diberantas. sekian dari podcast kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung berbagai pihak atau opini kami yang berbeda dari kalian, karena ini hanya pendapat kami pribadi, kami hanya melakukan tugas ya. Jadi mau kalian berbeda pendapat dan segala macamnya mungkin akan kami tampung untuk menjadi pembelajaran kami, tapi mohon maaf kalau misalnya bikin tersinggung atau segala macamnya, karena ini hanya berdasarkan pendapat opini kami pribadi ya. Dan dengan opini ini nggak bikin kita semua jadi terpecah belah sih. Betul. Oke, sekian guys, terima kasih atas waktunya sudah menonton video podcast kami. Dan terima kasih juga kepada Pak Friendly selaku dosen mata kuliah pendidikan Pancasila yang sudah memberikan kami ilmu terkait materi sistem pemerintahan
Oke, sekian cukup. Terima kasih Ryan. Ya. Terima kasih Fernando. Oke, sekian guys. Terima kasih. Dadah.